Hai sahabat tanah air. Filipina merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di daerah perkotaan. Di ibu kota negara Manila ada banyak daerah yang sangat miskin seperti penghuni bangunan liar atau kumuh, yang merupakan pemukiman tertua di sekitar kota. Diperkirakan 35% penduduk perkotaan Manila hidup di dalam kemiskinan, daerah yang ramai, serta kotor. Sementara itu 11% penduduknya miskin di wilayah kota Manila hidup tidak aman di pinggir rel kereta api, di bawah jembatan, dan tempat pembuangan sampah. Mereka adalah keluarga termiskin di kota yang memiliki pendapatan jauh tertinggal di bawah garis kemiskinan. Menurut Bank Dunia, kondisi kehidupan para penghuni liar ini lebih buruk daripada daerah pedesaan termiskin. Studi juga menemukan bahwa penyakit menular lebih sering terjadi pada kelompok ini tanpa memandang usia. Mereka yang tinggal di daerah ini hidup dalam kondisi terburuk untuk digambarkan dengan kurangnya pasokan air bersih, daerah kotor bau, polusi udara yang parah, dan ini semua mempengaruhi kondisi kesehatan terutama pada anak-anak yang dipaksa untuk hidup tanpa jaminan masa depan. Di video ini kita akan membahas mengapa ada begitu banyak daerah yang dikenal kumuh di Manila, Filipina. Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Proses urbanisasi pada tahun 2007 merupakan awal dari sejarah peradaban manusia untuk urbanisasi. Di mana untuk memulai tahun ini banyak orang mulai memilih tinggal di perkotaan daripada tinggal di pedesaan. Daerah perkotaan di seluruh dunia sudah padat penduduk, di mana 50% manusia menempati area perkotaan dan diperkirakan akan meningkat menjadi 70% pada tahun 2050. Periode ini disebut abad kota dengan benua Asia paling cepat mengalami proses urbanisasi yang telah berlangsung sejak abad ke-20. Faktor utamanya adalah karena lebih banyak kesempatan kerja tersedia di kota, di mana banyak investasi pemerintah atau dari luar negeri yang digunakan untuk ledakan ekonomi di kota-kota besar. Hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur, pekerjaan, serta berbagai fasilitas lainnya yang difokuskan di kawasan perkotaan. Namun itu juga menyebabkan ketidakseimbangan antara populasi dengan pendapatan yang didapatkan. Dan pembangunan daerah pemukiman kumuh akibat mereka tidak mampu mengikuti laju pembangunan di kota-kota besar. Kesenjangan perbedaan ini juga mengakibat rusaknya struktur sosial serta kasus kejahatan di kota meningkat. Pemukiman kumuh di Manila. Populasi orang yang tinggal di kota-kota besar Filipina terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019, 47% dari populasi tinggal di kota dan Manila adalah titik fokus utama. Kawasan liar ini dibangun secara permanen atau sementara. Tempat tinggal orang-orang termiskin di Manila sangat ramai dan kotor. Dan ada lebih dari 500 komunitas perumahan liar atau kumuh di seluruh Manila. Dari 2011 hingga 2015, peningkatan populasi perkotaan lebih dari 2%. Tapi dari 2016 sampai 2019 itu mulai menurun menjadi sekitar 1,9%. Karena rekomendasi para pemimpin dalam kampanye untuk kembali ke wilayah masing-masing pada tahun 2018. Penduduk yang tinggal di kawasan liar ini adalah 43%. Dan persentase ini tetap sekitar 40% sejak tahun 2005. Mengapa kawasan kumuh Manila terjadi? Penduduknya berasal dari seluruh pelosok negeri berharap untuk menemukan kehidupan yang lebih baik di kota. Namun semakin padat wilayah perkotaan, semakin tinggi persaingan antar penduduk. Sebagian besar keluarga membangun rumah satu kamar tidur dari barang bekas dengan posisi terjepit satu sama lain. Rata-rata 3/4 rumah tangga di kawasan pemukiman ini mendiami daerah tersebut selama lebih dari 5 tahun. Usia rata-rata mereka mulai tinggal di sini adalah sekitar 19 tahun. Dan banyak yang tetap tinggal di daerah tersebut setelah usia 40 tahun. Setengah dari mereka memiliki pekerjaan di sektor formal, seperti pekerja kebersihan yang memiliki gaji tetap. Sedangkan untuk bekerja di sektor informal seperti menjadi pembantu rumah tangga, pedagang asongan, pekerja bangunan, dan pabrik. Area kumuh terbesar Manila adalah Tondo. Kawasan Tondo merupakan kawasan kumuh terparah, terbesar, dan terpanjang sejak pendudukan oleh penjajah Spanyol. Terletak di area pembuangan sampah, dengan anak-anak mencari sisa makanan sebelum membersihkannya dan memasaknya kembali untuk dimakan. Situasi kehidupan di sini sangat berada di luar perspektif normal dan dihuni oleh berbagai usia.
Ada sekitar 100.000 orang yang tinggal di daerah tersebut dan menemukan sampah yang dibuang untuk dijual dan didaur ulang. Apakah kalian mengenal pakpak? Pakpak adalah makanan sisa orang lain atau yang disebut sampah yang kembali diolah dan dikonsumsi oleh orang-orang tidak mampu di Filipina. Bagi masyarakat kurang mampu yang tinggal di kawasan kumuh Metro Manila, mengonsumsi makanan yang berasal dari sampah restoran adalah hal biasa. Kemiskinan menjadi penyebab utama masyarakat di sana bertahan hidup dengan cara mengonsumsi sampah makanan atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan pakpak. Pakpak artinya membersihkan debu dan kotoran. Namun di kalangan masyarakat Filipina yang kurang mampu, pakpak merujuk pada istilah daging yang berasal dari sampah. Untuk menikmati pakpak, masyarakat di sana tidak perlu repot mencari sendiri di tumpukan sampah. Pakpak dapat dengan mudah dibeli melalui para pengepul yang sebelumnya telah memilah sampah untuk konsumsi manusia dan jenis sampah untuk pakan hewan. Sama seperti bahan pangan pada umumnya, pakpak harus dibersihkan terlebih dahulu baru bisa diolah menjadi beragam masakan khas Filipina. Mencuci pakpak hingga bersih dan menyiapkan bumbu masak yang cukup adalah kunci untuk menutupi bau pakpak yang tidak sedap. Mengutip dari laman situs DPO International, pakpak mentah dijual dengan kisaran harga 20 peso per kantong atau sekitar Rp5.500. Sedangkan untuk hidangan pakpak yang siap makan dijual dengan harga 10 peso per porsi atau sekitar Rp3.000. Konsumsi pakpak sudah terjadi selama bertahun-tahun. Terbatasnya daya beli masyarakat untuk bisa membeli makanan segar dan sehat tidak dapat terpenuhi karena kemiskinan. Banyak masyarakat kurang mampu di sana yang menyampingkan kesehatan agar tidak merasa kelaparan. Padahal mengonsumsi pakpak sangat berbahaya bagi kesehatan. Di sisi lain, anak-anak di sini menghadapi kekurangan gizi dengan berbagai komplikasi kesehatan dan hidup mereka sudah tercampur bau sampah. Tidak jauh dari daerah ini juga pembangunan yang gencar dilakukan dengan pembangunan gedung pencakar langit. Namun kawasan kumuh seperti itu terus diabaikan. Pandemi COVID-19 terus memperburuk situasi di mana banyak pekerja harian tidak dapat keluar untuk mencari penghasilan harian. Dan arahan pemerintah agar warga tidak keluar rumah tidak mungkin dilakukan untuk pemukiman padat seperti itu. Masalah kemiskinan di Manila, Filipina. Kemiskinan yang terjadi dikarenakan pendapatan atau upah yang rendah dan mereka bukan pengangguran. Pada Januari 2016, tingkat pengangguran di kota hanya sekitar 6%. Sebanyak 30% pekerja menerima gaji di bawah 2/3 dari gaji rata-rata. Di antara kaum miskin kota, 86% berasal dari rumah tangga yang kepala keluarganya tidak bekerja. Tetapi penghasilan dari pekerjaan mereka sangat rendah, menyebabkan mereka tidak mampu membeli rumah dan mengakses fasilitas yang tersedia. Lebih dari 25% penduduk miskin tidak memiliki akses listrik dan sepertiga tidak memiliki fasilitas sanitasi dan pembuangan kotoran. Standar hidup orang-orang di Filipina tidak berkembang dengan baik dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan telah menghadapi berbagai ketidakstabilan ekonomi dan politik selama 50 tahun terakhir. Masih banyak persoalan kebijakan yang masih labil, seperti cara pemerintahan dijalankan ekonomi dan sikap masyarakat itu sendiri. Masyarakat Filipina masih banyak dipengaruhi oleh cara-cara kolonialis sebelumnya, di mana penjajahan Spanyol telah membagi masyarakat berdasarkan perbedaan kelas dan status. Ini membuat kelas atas yang kaya tidak merasa perlu membantu dan bersama-sama dengan kelas bawah dalam membangkitkan perekonomian. Pembangunan ekonomi hanya ditopang oleh keluarga elit yang telah lama mendominasi negara. Filipina adalah negara dengan disparitas pendapatan terbesar antar negara di ASEAN. Selain itu, korupsi dan pemimpin yang tidak kompeten adalah penyebab pemerintahan yang tidak serius dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin yang semakin padat penduduknya. Konflik kekerasan internal juga sering terjadi. Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, mereka bergantung pada kegiatan pertanian dan perikanan. Namun, kerusakan lingkungan disebabkan oleh perubahan iklim, menyebabkan populasi menjadi semakin terpengaruh. Kesimpulannya, penduduk suatu negara akan terus berada di ambang kemiskinan jika negara tidak dapat mendistribusikan kekayaan secara merata dan adil, serta menciptakan pembangunan yang seimbang. Nah, semoga Filipina bisa memperbaiki ekonomi negaranya di kawasan kumuh tersebut.
tidak bisa dipungkiri. Di sebagian kecil kawasan Indonesia juga masih banyak kawasan kumuh dan miskin. Semoga dengan pergantian presiden terbaru ini bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Terima kasih.